Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi 'ilmina wa rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana كل أمور. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Jami' As-Shaghir karya Suyuti wafat 911 Hijriah rahimahullah, dan kita sudah sampai pada hadis 3971. Faqala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Khamsun, ada 5 perkara minal ibadah, termasuk ibadah kepada Allah. Yang pertama, an-nazar ilal mushaf, melihat kepada mushaf, maksudnya untuk dibaca. Yang kedua, wan-nazar ilal Ka'bah, melihat kepada Ka'bah, yaitu untuk kita tawaf padanya. Yang ketiga, wan-nazar ilal walidain, melihat kepada kedua orang tua, yaitu untuk bakti kepada keduanya. Yang keempat, wan-nazar fi Zamzam, melihat pada air Zamzam, wahya, dan Zamzam itu tahuddul khataya, menggugurkan dosa-dosa. Yang kelima, wan-nazar fi wajhil alim, dan melihat pada wajahnya orang yang alim, yaitu yang mengamalkan ilmunya. Hadis ini disahihkan Suyuti tetapi didhaifkan Al-Albani. Namun kita temukan hadis yang menunjukkan fadilah membaca mushaf Quran dalam hadis yang sahih. Fil mushaf, Rasulullah bersabda, man sarrahu ay yuhibballaha wa rasulahu falyaqra fil mushaf. Barang siapa yang senang untuk bisa mencintai Allah, mencintai Rasul, silahkan membaca mushaf Al-Quran. Ini hadis riwayat Abu Nuaim, derajatnya hasan. Jadi fadilah membaca mushaf Quran itu menumbuhkan cinta kepada Allah. Kalau menumbuhkan cinta kepada Allah, nanti akan rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tolong PR-nya jangan dilupakan. Sudah sering saya sampaikan lagi, setiap hari baca Quran. Kalau sudah lancar minimal 1 juz baca Quran, khatam dalam 1 bulan. Termasuk sunnah Nabi mengkhatamkan Quran setiap bulan. Iqra'il Qur'ana, bacalah, maksudnya apa? Khatamkanlah Quran fi kulli syahrin, pada setiap bulan. Jadi baca Quran itu urut, Pak. Juz 1, juz 2, juz 3. Jangan hanya juz-juz tertentu saja. Saya sukanya juz 30 tok. Terus yang lain bagaimana? Jangan hanya yang dihafal saja, semua dibaca dari awal sampai akhir, urut. Dari 1 sampai 30, ulangi lagi dari 1 sampai 30, ulangi lagi dari 1 sampai 30. Itu namanya al-halul murtahil. Ahabbul amal ilallah ta'ala, amal yang paling disukai oleh Allah ta'ala, al-halul murtahil. Apa itu? Alladhi yadribu min awalil Qur'an ila akhirih, baca Quran dari awal sampai akhir. Jadi urut dari juz 1 sampai juz 30. Wa min akhirihi ila awwalihi, kemudian kalau sudah selesai lanjut lagi dari awal. Kullama halal tahal, setiap kali selesai lanjut lagi, selesai lanjut lagi, urut ya. Ini sunnah Nabi yang sudah dimatikan, maka mari dihidup-hidupkan. Khatamkan Quran dalam setiap bulan atau lebih cepat daripada itu. 72. Khiyarul mu'minin, orang-orang baik di antara orang-orang beriman itu adalah al-qani, orang yang qanaah. Wasyiraruhum, dan orang-orang jelek di antara orang-orang beriman itu adalah al-qami, orang yang tamak. Ini hadisnya dhaif tetapi maknanya sahih. Memang qanaah itu sangat-sangat dimuliakan di dalam Islam, karena orang yang qanaah berarti dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadisnya, faman radiya falahu ridha, barang siapa yang ridha terhadap pemberian Allah dapat ridha Allah.
Barang siapa yang benci terhadap pemberian Allah, maka dia pun dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hadis sahih yang berkaitan dengan qanaah. Para ulama mengatakan ini kaidah ya. Kaidahnya sangat penting ditulis ya, terutama para santri ini ya. Man qana'a istaraha. Barang siapa yang qanaah, dia akan nyaman hidupnya. Coba kalau enggak qanaah, susah terus. Melihat temannya bajunya baru, susah. Melihat tetangganya mobil baru, susah. Melihat temannya istri baru, susah lagi. Nah, susah terus karena enggak qanaah. Man qana'a istarah. 73. Khiyaru ummati, orang-orang baik dari umatku fi kulli qarnin, pada setiap generasi itu jumlahnya 500 orang. Wal abdal, adapun wali-wali abdal itu arba'un, jumlahnya 40 orang. Kenapa kok disebut abdal? Nanti akan ada penjelasannya. Falala al-500, maka 500 tadi tidaklah yang kusut, tidak berkurang. Walal arba'un, dan tidaklah 40 itu berkurang. Jadi selalu 40, selalu 500. Berkurang nggak mungkin. Kalau bertambah malah bisa. Kullama mata rajulun, setiap kali satu orang mati, abdalallahu minal 500 makanahu. Allah pun gantikan dari 500 tadi orang yang lain sebagai gantinya. Wa adkhala fil arba'ina makanahu, dan Allah masukkan pada 40 orang itu orang yang lain sebagai gantinya. Nah, ini hadis tentang wali abdal ini tidak ada satupun yang sahih menurut Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala atau yang lain. Tapi menurut Suyuti, hadis-hadis tentang abdal ini banyak, sehingga kalau dikumpulkan itu jadi sahih. Ringkasnya diperselisihkan. Nah, maka disebut abdal itu karena setiap kali ada yang mati diganti oleh Allah. Maka dari kata-kata badal, yaitu ganti. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, tolong sebutkan kepada kami wali-wali abdal itu amalannya apa saja. Beliau jawab, 1. Ya'funa amman dolamahum, memaafkan dari siapapun yang mendolimi mereka. Yang kedua, wa yuhsinuna, berbuat baik ila man asa'a ilaihim, kepada orang yang berbuat jelek kepada mereka. Yang ketiga, wa yatawasawna, dan mereka itu saling membantu fima atahumullah, pada apa-apa yang Allah berikan pada mereka. Jadi artinya kalau dikasih harta oleh Allah, nah dibagi-bagikan untuk memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Hadis ini derajatnya palsu kata Syekh Albani, sehingga saya kasih tanda bintang sebagaimana biasanya. Ini adalah tanda hadisnya dinilai palsu oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Tapi itu tadi ya, sebagian ulama mengatakan wali abdal itu hadisnya ada yang sahih karena saling menguatkan tadi. Ini bagus sekali Pak, sifat-sifat ini. Memaafkan orang yang mendolimi, berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek, kemudian saling bantu antar mereka. Maka meskipun hadisnya dhaif, mari kita amalkan isinya. Para ulama katakan, siapa yang mengumpulkan 3 sifat ini, berarti dia termasuk wali abdal. Meskipun dia tidak merasa sebagai wali, tapi di mata Allah adalah wali, karena sifat-sifat wali ada pada mereka. Seorang ulama namanya Ibrahim ibnu Adham ditanya oleh seorang tentara, di mana kampung, di mana perkampungan? Maka dia mengatakan, di situ perkampungan, sambil menunjuk kepada kuburan. Nah, ini tentaranya marah, bukan main, dicotosi itu Ibnu Adham. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah, saya tahu Engkau kasih pahala kepada saya dan kasih dosa kepada dia. Karena dia ngantengi saya. Tapi ya Allah, tolong jangan kasih dosa kepada dia. Kenapa? Dia orang nggak paham. Nah, ini berarti apa? Memaafkan orang yang mendolimi mereka. 74. Khiyaru ummati, orang-orang baik dari umatku adalah alladzina yashhaduna an la ilaha illallah, orang-orang yang bersaksi tidak ada Tuhan berhak disembah selain Allah, wa anni rasulullah, dan saya utusan Allah. Walladzina, dan orang-orang yang idza ahsanu, jika berbuat baik, istabsyaru, mereka senang, wa idza asa'u, dan jika berbuat jelek, istighfaru, mereka istighfar.
Sebaliknya, wasyiraru ummati, dan orang-orang jelek dari umatku adalah alladzina, orang-orang yang wulidu, mereka dilahirkan fin naimi, di dalam kenikmatan. Naim ini mubalaghah, jadi nikmatnya banyak, jadi dia kaya. Wa ghuddu, dan mereka itu diberi makan bihi, dengan kenikmatan. Wa innama, tetapi tiada lain, nahmatuhum, keinginan mereka atau syahwat mereka itu adalah alwanut ta'am, berbagai macam makanan, wasiyab, dan baju, wa yatashaddaqun, dan mereka itu memfasih-fasihkan diri fil kalami, di dalam berkata-kata. Hadis ini mursal, maka hadis mursal termasuk hadis yang dhaif, tapi isinya sangat bagus. Dan ini kalimat pertama, berbuat baik senang, berbuat jelek istighfar. Ini kita temukan hadis yang sahih yang semisal dengannya. Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fadza fahuwa mu'min. Barang siapa yang senang melakukan kebaikan, susah melakukan keburukan, itu tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis sahih riwayat Tabarani. Maka untuk kalimat yang pertama ini kita temukan hadis yang sahih. 75. Khiyaru ummati, orang-orang baik dari umatku adalah ulama-ulamanya. Tolong diingat-ingat, kalau ada ulama-ulama dalam hadis disebutkan dipuji-puji, itu maksudnya ulama yang mengamalkan ilmunya, yang tidak mengamalkan orang ganggu. Wa khiyaru ulama'iha, dan yang orang-orang baik dari ulamanya itu adalah ruhama'uha, yang kasih sayang. Jadi bukan ulama yang kasar, tapi yang kasih sayang. Ala ketahuilah, wa inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala la yaghfiru, mengampuni lil alim, untuk orang yang berilmu, arba'ina dzanban, 40 dosa. Banyak Pak ya. Qabla, sebelum ayyaghfira, mengampuni lil jahil, untuk orang bodoh, dzanban wahidan, 1 dosa. Kenapa? Karena kemuliaan ilmunya tadi dimuliakan oleh Allah. Ala ketahuilah, wa innal alimur rahim, sesungguhnya orang yang alim yang kasih sayang, yaji'u yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat, wa inna nurahu, dan sesungguhnya sinarnya itu qad adha'a, sudah menyinari, sudah terang benderang. Yamshi fihi, dia berjalan pada sinar tadi, ma bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat, kama yudhi'ul kawkabud durri, sebagaimana bersinarnya bintang yang cemerlang. Ad-durri diambil dari kata-kata dur yang artinya mutiara, maka cemerlangnya seperti mutiara. Hadis ini derajatnya juga dhaif, bahkan kata Syekh Albani palsu. 76. Khiyaru ummati, orang-orang baik dari umatku adalah alladzina, orang-orang yang idza ru'u, apabila mereka dilihat, dzukirallah, maka Allah pun diingat. Jadi maksudnya orang-orang baik itu adalah orang-orang yang kita melihatnya saja sudah kita jadi ingat Allah. Karena dia rajin ibadah, karena dia membaca Quran, karena dia salat jamaah di shaf yang pertama, karena dia banyak kebaikannya. Nah, begitu melihat dia langsung kita itu semangat untuk ibadah juga. Itu orang baik namanya. Sebaliknya, wasyiraru ummati, dan orang-orang jelek dari umatku adalah al-masyaun, orang-orang yang suka berjalan bin namimah, mengadu domba. Al-mufarriqun, orang-orang yang memisahkan bainal ahibbah, antara orang-orang yang cinta. Al-baghuna, orang-orang yang mencari. Al-bura'a, kepada orang-orang yang bersih, orang-orang yang baik maksudnya. Al-anata, akan al-anat, yaitu al-fasad, akan kerusakan. Jadi orang bersih, orang baik dibuat tidak baik, dibuat menjadi satu sama lain itu saling benci di antara mereka. Ini hadisnya derajatnya dhaif, belum ada derajatnya ditulis sendiri, tapi sesuai fakta dan sudah muncul orang-orang seperti ini, Pak. Mereka kesana kemari buat seminar-seminar, tapi fungsinya adalah namimah, mengadu domba. Sehingga teradu domba antara kalangan habaib dengan kalangan kiai. Nah, seperti ini termasuk dalam hadis ini. Maka hadis inilah yang menyebabkan saya menulis satu buku baru saja
belum lama, judulnya adalah Arba'una Nushan Li'imadiddin Sarman, 40 nasihat untuk Pak Imaduddin bin Sarman. Nah ini ditulis 14/45/2024. Silahkan dilihat pada Telegram Kotab Jawi ya, sebagaimana biasanya bisa di-download di sana. Ini salah satu hadisnya ini tadi, yaitu orang-orang yang suka mengadu domba di antara orang-orang muslim. Ini tingkahnya setan seperti ini. Yang mengadu domba antara muslim adalah apa? Setan ini. Ini setan merasuk pada orang-orang yang seperti itu. 77. Khiyaru ummati, orang-orang baik dari umatku adalah ahidda'uhum, orang yang ahidda'uhum, cepat marah di antara mereka. Tapi yang dimaksud cepat marah di sini adalah cepat marah karena Allah. Ada orang tidak sholat jamaah, marah. Ada orang dangdutan, marah. Ada orang ganggu orang tidur dengan karaokean malam-malam, marah. Ya. Tapi marah mereka itu marah yang baik, sehingga alladzina idza ghadibu, kalau mereka itu marah, roja'u, mereka akan kembali lagi, menjadi tenang lagi, nggak marah lagi. Karena marahnya cuma karena Allah. Kalau masalahnya sudah selesai, sudah nggak mengandung dendam. Jadi ini ahidda ini berbeda orang dengan orang yang tipenya suka marah, yang dia itu jelek. Kalau jelek itu mendem. Kalau sudah marah sama seseorang sampai mati itu sudah enggak hubungan lagi. Nah itu pendendam namanya. Ini tidak pendendam, sehingga roja'u, mereka akan kembali. Marah selesai, maka urusan selesai, marah selesai, sudah kembali normal lagi, enggak mengandung dendam dalam hatinya. Itu maksudnya. Meskipun hadis ini derajatnya dhaif menurut Syekh Albani, tetapi isinya sangat-sangat baik sekali. 78. Khiyaru ummati, orang-orang baik dari umatku adalah awwaluha, orang yang awal dari mereka, para sahabat. Wa akhiruha, adapun yang akhir dari umatku, nahajun, adalah jalan atau manhaj, a'waj, yang bengkok. Laisu minni, mereka bukan termasuk dari golonganku, walastu minhum, aku bukan termasuk dari golongan mereka. Ini maksudnya para ahli bid'ah, karena mereka itu jalan hidupnya menyimpang, nahajun a'waj, tidak sesuai jalannya Rasulullah SAW. Mereka menyimpang ke kanan ke kiri. Ini hadisnya memang didhaifkan Suyuti, tapi kita temukan ayat Quran semakna dengannya. Lasta minhum fi syai'. Al-An'am 159. Innal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai', atau farraqu, dua qiraat. Innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Orang-orang yang memecah agama mereka, dan mereka itu adalah menjadi kelompok-kelompok, engkau itu bukan termasuk dari mereka sedikit pun. Nah ini ditafsirkan oleh para ulama tafsir, yaitu adalah ahlul ahwa atau ahlul bid'ah, sehingga hadis ini maknanya sahih sesuai surat Al-An'am ayat 159 ini. Lasta minhum fi syai', kamu bukan termasuk dari mereka sama sekali. 79. Khiyaru ummati, orang-orang baik dari umatku adalah man da'a ilallahi ta'ala, orang yang mengajak kepada Allah Ta'ala, wa habbaba, dan menjadikan cinta ibadahu, hamba-hambanya Allah, ilaihi, kepada Allah. Apa maksudnya menjadikan cinta hamba-hamba Allah kepada Allah? Maksudnya dia menyuruh manusia untuk taat kepada Allah. Kalau sudah taat kepada Allah, Allah pasti cinta kepada mereka. Nah, itulah yang dimaksud habbaba ibadahu ilaihi, menjadikan cinta para hamba Allah kepada Allah. Dengan cara apa? Menyuruh mereka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kalau kalian cinta Allah, ikuti saya. Nah, berarti mentaati Allah, maka Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Itulah makna habbaba ibadahu ilaihi. Nah, maka mari kita mengajak orang untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala,
dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun hadis ini derajatnya dhaif ya. 80. Khiyaru a'immatikum, orang-orang baik dari pemimpin-pemimpin kalian adalah alladzina tuhibbunahum, orang-orang yang kalian cintai mereka, wa yuhibbunakum, dan mereka juga mencintai kalian. Ini saya dapat penjelasan baru bahwasanya yang dimaksud kalian mencintai mereka, mereka mencintai kalian itu pada saat mereka masih hidup. Lah kalau sudah mati gimana? Wa tusalluna alaihim, kalian mendoakan mereka, wa yusalluna alaikum, dan mereka mendoakan kalian. Jadi kalau mereka mati kalian doakan, kalau kalian mati mereka doakan, salatkan jenazahnya. Nah, itu tanda pemimpin yang baik. Beberapa hari yang lalu telah wafat tokoh utama Hamas, Ismail Haniyah, yang menyolatkan berapa orang? Ribuan manusia, lautan manusia mensolatkan. Nah, ini termasuk berarti khiyaru a'immatikum ya. Buktinya ketika mati yang menyolatkan sangat banyak sekali. Adapun yang buruk gimana? Wasyira'u a'immatikum, orang-orang jelek dari pemimpin kalian adalah alladzina tubghidunahum, yang kalian benci pada mereka, wa yubghidunakum, mereka juga benci kepada kalian ketika masih hidup. Kalau sudah mati gimana? Wa tal'anunahum wa yal'anunakum, kalian melaknati mereka dan mereka melaknati kalian. Karena kalau masih hidup nggak boleh dilaknat, Pak. Tapi kalau sudah mati dalam kondisi kafir, maka apa? Bisa doakan laknat. Ini tafsiran baru yang barusan saya baca ya. Tapi kalau memakai tafsiran yang sebelumnya ya, tuhibbunahum wa yuhibbunakum, tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, ini tidak harus satunya ketika hidup, satunya ketika mati. Ya, ketika hidup itu saling mendoakan, saling cinta ya. Nah, sehingga kalau begitu tal'anun ini diartikan mencela ya, karena kita temukan beberapa hadis yang kata-katanya la'ana ya la'anu, tapi maksudnya adalah sabaya subuh atau mencela. Wallahu a'lam. 81. Khiyaru, orang-orang terbaik waladi Adam, dari anak-anak Nabi Adam khamsah, ada 5. Nuh nomor 1, Ibrahim nomor 2, Musa nomor 3, Isa nomor 4, Muhammad nomor 5. Wa khairuhum, dan terbaik dari 5 orang ini adalah Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini derajatnya diperselisihkan, yaitu disahihkan Suyuti tapi didhaifkan Albani. Tapi jelas ini muttafaq alaih bahwa 5 nabi ini punya kelebihan. Mereka disebut ulul azmi. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wasbir kama sabara, fasbir kama sabara ulul azmi. Surat Al-Aqaf ayat 35. Sabarlah sebagaimana sabarnya ulul azmi dari kalangan rasul-rasul. Nah, ulul azmi itu adalah 5 orang ini, Mim, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling utama Nabi Muhammad. Nomor 2 Nabi Ibrahim, karena beliau Khalilullah, kekasih Allah. Nomor 3 Nabi Musa, karena beliau Kalimullah, yang diajak bicara langsung oleh Allah. Keempat Nabi Isa, karena beliau adalah Ruhullah, rohnya Allah. Artinya rohnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak melewati. 75. Khiyaru ummati, orang-orang baik dari umatku adalah ulama'uha, ulama-ulamanya. Tolong diingat-ingat, kalau ada ulama-ulama dalam hadis disebutkan dipuji-puji, itu maksudnya ulama yang mengamalkan ilmunya, yang tidak mengamalkan orang ganggu. Wa khiyaru ulama'iha, dan yang orang-orang baik dari ulamanya itu adalah ruhama'uha, yang kasih sayang. Jadi bukan ulama yang kasar, tapi yang kasih sayang. Ala ketahuilah wa inna, dan semua kita berjumpa dengan para ulul azmi ini di dalam surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Nabi Nuh ini usianya berapa? Nabi Nuh itu di dalam Al-Quran disebutkan falabitha fihim, tinggal bersama kaumnya 950 tahun. Terus setelah itu, setelah kapalnya turun dari banjir, beliau tambah 600 tahun lagi.
ba'dahu, setelah itu, ba'dahu. Berarti totalnya beliau usianya sekitar 1500 tahun. Napa mboten jeleh Pak, urip 1500 tahun. Siapa yang mau hidup 1500 tahun tak doakan seperti Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, mudah-mudahan usianya panjang berkah. Tapi enggak mau ya enggak usah amin ya. 82. Khiyarukum, orang-orang terbaik dari kalian adalah man ta'allama al-Qur'an, orang yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allama, dan mengajarkan Al-Qur'an. Kata-kata khiyar atau khair yang baik dalam bab amal itu menurut para ulama maksudnya yang paling banyak pahalanya. Kenapa orang yang paling banyak pahalanya adalah yang mempelajari Quran dan mengajarkannya? Karena kalau kita membaca Quran, satu kata 10 pahala. Itu pas baca. Terus ketika kita mengajarkan, maka selama ayat yang kita ajarkan itu masih dibaca orang, sampai kiamat pahala ngalir sama kita. Jadi pas baca pahalanya banyak. Pas mengajarkan, maka selama masih dibaca orang, pahala ngalir. 83. Khiyarukum, orang-orang baik dari kalian adalah man qara'al Qur'an, orang yang membaca Quran, wa aqra'ahu, dan membacakannya kepada orang yang lain, yaitu mengajarkan bacaannya kepada orang yang lain. Dan qara'a itu bisa bermakna membaca, bisa bermakna hafal, sebagaimana sudah pernah kita jelaskan dulu. 84. Derajatnya dhaif. Khiyarukum, orang-orang baik dari kalian adalah ahasinukum, yang terbaik di antara kalian akhlaqan, akan akhlaknya. Hadis muttafaqun alaih. Dan akhlak ini menyebabkan timbangan amal kita jadi sangat berat di akhirat. Rasulullah bersabda, laisa syai'un, tidak ada apapun, athqal fil mizan, yang lebih berat timbangannya, minal khuluqil hasan, daripada akhlak yang baik. Maka mari kita minta kepada Allah akhlak yang baik. Mintanya setiap hari Pak. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Itu dibaca bukan pada saat bercermin ya, itu karena hadisnya dhaif pada saat bercermin itu. Nah, bacanya kapan? Terserah, bebas. Yang penting setiap hari dibaca. Nih. Minta supaya dibaguskan akhlak kita oleh Allah. 85. Khiyarukum, orang-orang baik dari kalian adalah ahasinukum, yang paling baik di antara kalian akhlaqan, akhlaknya. Bagaimana itu yang bagus akhlaknya? Beliau menjelaskan, al-muwatta'una, orang-orang yang lembut, aknafan, akan lambungnya. Lembut lambungnya maksudnya gimana? Orang mendekat kepadanya itu tidak khawatir mendapatkan madarat. Jadi nempel pada lambungnya nggak masalah, dekat-dekat sama dia nggak ada masalah. Berbeda dengan orang yang banyak keburukannya, maka kalau dia mendekat pasti ada madaratnya. Pinjam duitnya nggak balik, pinjam motornya balik-balik rusak, pinjam apa lagi katanya tidak pinjam, nggak mau mengembalikan. Nah, itu berarti orang-orang yang tidak muwatta'una aknafan, orang-orang yang tidak baik sehingga lambungnya tidak lembut, sehingga orang-orang menjauh dari dia, itu maksudnya. Sebaliknya wasyirarukum, dan orang-orang buruk dari kalian adalah as-sarsarun, orang yang cerewet, banyak omong. Tapi yang dimaksud banyak omong ini adalah banyak omong tanpa kehati-hatian. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Maka para guru setiap hari kan ngomong terus Pak, itu tidak termasuk di sini. Karena ngomongnya bukan untuk tidak termasuk yang disebutkan di sini ya. As-sarsarun adalah kasratul kalam bilahtiyat, banyak bicara, ngomong banyak tapi tanpa kehati-hatian, tidak berhati-hati dalam bicara. Al-mutafaihiqun, orang-orang yang memfasih-fasihkan ucapan. Al-mutasaddiqun, orang yang memfasih-fasihkan ucapan, sama maknanya, sehingga diungkapkan dua kali untuk takkid saja. Mutawassi'un fil kalam. Hadis ini derajatnya hasan. Karena itu silakan kalau bicara maka bicaranya yang normal saja, tidak usah apa didahsyat-dahsyatkan begitu. 86.
Khiyarukum orang-orang baik di antara kalian adalah alladzina orang-orang yang idza ru'u apabila mereka dilihat dzukirallahu bihim maka diingatlah Allah Subhanahu wa taala dengan sebab mereka. Wa syirarukum orang-orang jelek di antara kalian adalah al-masyaun orang-orang yang suka berjalan bin namimah dengan adu domba. Al-mufarriquna bainal ahibba orang-orang yang memisahkan di antara orang-orang yang saling cinta. Al-baghuna orang-orang yang mencari al-bura'a kepada orang-orang bersih. Al-anata akan kerusakan di tengah-tengah mereka. Hadis ini juga diperselisihkan derajatnya dan tadi sudah lewat. 87. Khiyarukum orang-orang baik dari kalian fil jahiliyah di masa jahiliyah berarti khiyarukum fil Islam menjadi orang-orang baik di antara kalian di dalam Islam tapi ada syaratnya Pak. Idza faquhu ketika mereka itu paham agama. Ini qafnya di dhammah ya. Faqu artinya apa? Paham. Jadi maksudnya sahabat-sahabat Nabi yang dulu ketika kafir akhlaknya baik-baik itu ketika masuk Islam akhlaknya baik-baik juga sehingga ketika di masa jahiliyah dianggap orang baik di masa Islam pun juga dianggap orang baik ya. Kapan itu? Idza faquhu ketika mereka sudah paham agama. Sebagian ulama membaca faqihu bacaannya dua ya. Kalau dibaca faquhu faham. Kalau dibaca faqihu itu artinya orang yang sangat paham. Maka bedanya kalau dhammah itu paham biasa, okay? Tapi kalau kasrah itu paham dahsyat. Orang yang ahli fikih itu disebut faqiha, bukan faquha, karena sudah pakar dia. Okay? Segala hukum paham atau rata-rata hukum dia tahu. Okay? Tapi kalau orang-orang biasa seperti kita, yaitu baru faquhu, belum faqihu. Nah, dari sini kita ambil pelajaran bahwa dalam bahasa Arab satu kata itu harokatnya berbeda, itu bisa mengubah makna. Faquha biasa, faqiha dahsyat fikihnya atau ahli fikih, pakar fikih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena itu sepantasnya kalau kita masuk Islam itu ya belajar agama. Jangan seperti sebagian orang masuk Islam tok, tapi terus nggak belajar. Apa gunanya? Ya ada gunanya supaya masuk surga ya. Tapi derajatnya jadi rendah. Karena tingginya derajat itu dengan sebab ilmu. Kalau diamalkan, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala katakan dalam Al-Quran, walikullin darajatum mimma amilu. Walikullin masing-masing orang mendapatkan darajatun beberapa derajat mimma amilu dari apa yang mereka amalkan. Mungkinkah kita beramal tanpa belajar? Gak mungkin. Dengan sebab belajar tahu baru beramal. Seperti tadi baca Quran 30 juz urut 1 sampai 30. Kalau nggak belajar nggak akan tahu. Tidak akan tahu bahwa Nabi nyuruh kita katamkan Quran 30 juz 1 bulan. Kemudian kalau sudah selesai, ulang lagi. Sudah selesai, ulang lagi terus. Kalau nggak belajar nggak akan paham. Nah, dengan sebab belajar ini, jadi kita paham. 88. Khiyarukum orang-orang baik di antara kalian adalah aliyanukum orang-orang yang paling lembut di antara kalian manakib pundak-pundaknya fi sholati pada saat salat. Jadi maksudnya tidak kasar kepada orang sebelahnya. Tidak mendesak-desak sana. Kemudian ketika ada tempat yang lowong masih bisa untuk orang berdiri tapi agak kecil dia longgarkan. Tidak malah didesak begini supaya tidak ada yang masuk, enggak, tapi dia longgarkan. Dia agak mepet lagi supaya orang yang datang tadi bisa masuk. Dan itu diperintahkan oleh Nabi dalam hadis yang sahih. Walimu suddul khalal, tutuplah celah. Nah, jadi shaf itu ketika salat jamaah satu orang dengan orang lainnya itu harus rapat, tidak boleh ada celah. Kalau ada celah kata Nabi suddu, ditutup. Walinu lunakkanlah bi aidi ikhwanikum, tangan-tangan saudara kalian. Maksudnya kalau ada celah yang bisa diisi satu orang tetapi agak sempit sedikit ya, maka kita longgarkan supaya dia bisa masuk.
Jangan malah didesak begitu. Selama memang masih bisa dilonggarkan. Kalau tidak bisa ya jangan dipaksakan. Tapi biasanya ketika ada soft yang lowong begitu, itu biasanya bisa diisi oleh seseorang sehingga kita bisa melonggarkan untuk mereka. Nah, ini diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan wala tadru furujatin bisyaitan. Jangan dibiarkan ada furjah atau celah untuk setan masuk kepadanya. 89. Khiyarukum, orang-orang baik dari kalian itu adalah ahsanukum, orang yang terbaik di antara kalian. Apanya? Qadaan, di dalam melunasi liddaini, hutang. Bagaimana caranya supaya kita bagus dalam melunasi hutang? 1. Jangan lupa berterima kasih. Jazakumullahu khairan, Anda sudah minjemi saya. Yang kedua, bayar tepat waktu. Kalau waktu sudah tiba dan belum bisa membayar, segera memberitahu, mohon maaf, saya belum bisa bayar. Yang ketiga, tambahi dari utangnya. Utangnya 1 juta menjadi 1.100.000. Loh, itu kan riba. Riba itu kalau disepakati di awal, Pak. Tapi kalau di awal disepakati ini 1 juta nanti kembali 1 juta, maka kita nambahi boleh. Saya tampilkan hadisnya, sabda Nabi tentang masalah melunasi utang. Jaza'u as-salaf. Innama, sesungguhnya tiada lain, jaza'us salaf, balasan untuk utang. Jadi kita utang kemudian mengembalikan. Nah, balasannya apa? Alhamdu, memuji maksudnya berterima kasih, jazakumullah khairan. Wal wafa'u, dan menyempurnakan maksudnya kembalikan sesuai dengan apa yang kita pinjam, jangan dikurangi. Kalau mau menambah silahkan, bagus, karena dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan lupa untuk memuji atau mendoakan orang yang sudah meminjami kita uang tersebut. Jangan seperti sebagian orang ditagih utangnya karena sudah jatuh tempo, malah mengatakan yang tidak Ustaz bayar serasa cerewet. Nah, itu kan jelek banget, Pak. Sudah dikasih kebaikan malah ngomongnya ke kasar kayak begitu. Mestinya itu alhamdulillah. Mohon maaf, ya sebenarnya sudah jatuh tempo, belum bisa membayar. Doakan semoga bisnis saya lancar supaya bisa segera bayar. Nah, gitu kan enak. Kalau ngomongnya ketus gitu kan orang jadi nggak senang. Jadi ucapan ketus menyebabkan apa? Hatinya yang minjemi nggak akan mau minjemi lagi. Kenapa? Salahmu sendiri. Ketus kepada orang yang sudah berbuat baik kepada engkau, ini berarti tidak khiyar, bukan orang yang baik di antara kita umat Islam. Tadi saya katakan Rasulullah itu melunasi hutang dengan menambah. Apa dalilnya? Ini rubaiyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utang 1 ekor bakar. Bakar itu onta muda. Lalu datanglah rombongan onta zakat masuk ke Baitul Mal. Kemudian Rasulullah menyuruh Abu Rafi' ini pelayan Nabi seperti Anas, untuk melunasi utang bakar tadi kepada si pemilik. Maka Abu Rafi' mengatakan, lam ajid fil ibil illa jamalan khiyaran rawaiyan. Saya tidak mendapati onta yang selevel dengan onta utangan tadi. Yang ada adalah khiyaran, yang lebih baik, rawaiyan, yang usianya lebih tua. Misalnya pinjam usia 2 tahun, ini ada yang usianya 3 tahun, lebih mahal. Maka Rasulullah SAW bersabda, a'tihi iya, berikan kepadanya. Fa inna khairan nasi ahsanuhum qadaan. Yang paling baik di antara manusia itu adalah yang paling bagus dalam melunasi utang. Ini menunjukkan bolehnya nambahi. Utangnya usia 2 tahun, nambahi menjadi usia 3 tahun, lebih mahal, gak ada masalah. Utang 1 juta, kembalikan 1 juta plus roti, halal.
Kecuali disepakati, nanti kalau kembalikan tambahin roti lo ya, nah, itu jadi haram, jadi riba namanya. Kenapa? Karena disyaratkan. Nah ini saya tampilkan di sini dalil bahwasanya kita boleh apa? Menambahi dengan syarat tidak ada kesepakatan sebelumnya. Itu diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, wa fi Muslim, dalam Imam Muslim yang meriwayatkannya. Terakhir pada pertemuan kali ini, khiyarukum, orang-orang baik di antara kalian adalah khairukum li ahli, orang yang terbaik kepada keluarganya. Kata-kata ahlun itu bisa diartikan sempit, bisa diartikan luas. Kalau diartikan sempit itu maksudnya adalah istrinya. Kalau diartikan luas maka itu artinya semua keluarganya, anak, istri ya, kemudian bapak, ibu dan seterusnya. Kalau diartikan istri maka sesuai dengan hadis berikutnya Rasulullah SAW bersabda, khiyarukum khiyarukum linisaihim, orang-orang yang baik di antara kalian adalah yang baik kepada istrinya masing-masing. Hadis ini sahih, belum ada derajatnya, ditulis juga pada hadis 3991 ini. Jadi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para suami hendaklah baik kepada istrinya. Istrinya membutuhkan bantuan, dibantu. Jadi membantu keseharian aktivitas istri, ini termasuk sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tampilkan dalilnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu biasanya membantu aktivitas istrinya, keseharian istrinya. Qalat Aisyah berkata, karena adalah Nabi yakunu berada fi mihnati ahlihi, membantu istrinya, ta'ni khidmata ahli. Fa idza hadaratis shalah, kalau sudah datang waktu salat, kharaja ila shalah, beliau segera keluar menuju salat. Jadi Rasulullah itu menggabungkan antara dua kebaikan ya. Kebaikan kepada manusia, membantu aktivitas istrinya, kemudian kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu begitu mendengar adzan langsung segera datang ke masjid. Nah, ini marilah hadis ini kita jadikan sebagai PR. Yang pertama, baik kepada orang lain, terutama kepada istri karena dialah yang paling dekat sama kita. Yang kedua, baik kepada Allah, dipanggil Allah langsung datang, jangan berlambat-lambat. Ini yang dapat kita bicarakan, betul dari Allah Ta'ala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.